Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam tetap pula tercurah ke pangkuan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik adik-adik yang saya banggakan, kembali lagi kita berjumpa dalam pembelajaran virtual. Pada hari ini Bapak ingin membagikan materi terkait dengan kerangka dasar pendidikan dan penilaian hasil belajar. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu kerangka tujuan pendidikan. Ya, jadi pada dasarnya penilaian penilaian itu merupakan upaya atau tindakan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan. Ya, jadi dengan kata lain, penilaian itu berfungsi sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan proses dan hasil belajar siswa. Jadi idealnya bahwa ruang lingkup evaluasi pembelajaran itu mencangkup semua aspek pembelajaran, baik dalam domain kognitif, afektif, maupun psikomotor. Peserta didik yang memiliki kemampuan kognitif yang baik belum tentu dapat menerapkannya dengan baik dalam memecahkan permasalahan kehidupan. Nah, terkait dengan kerangka tujuan pendidikan dibagi dalam 3 domain, yaitu kognitif domain, di mana kognitif domain itu atau ranah kognitif berisi perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Jadi aspek kognitif ini berkaitan ya dengan aspek intelektual. Dalam aspek kognitif ini biasa dikenal dengan tingkatan berpikir yang dikemukakan oleh Bloom, yang dilihat dari segi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Sementara dalam perkembangan zaman di era 4.0 atau di abad 21 ini, dimensi kognitif itu dikenal dengan 4CR ya, atau 4CR ini akronim dari critical thinking, collaborative thinking, creative thinking, dan kolaborasi thinking. Nah, selanjutnya afektif domain ya. Ini salah pengertikan ya. Jadi di sini afektif domain atau ranah afektif itu berisi perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Jadi afektif domain ini adalah sikap ya, menyangkut masalah sikap dan perilaku siswa di dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, psikomotorik domain atau ranah psikomotor. Ini berisi perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Ya, jadi bahwa tujuan pendidikan itu merupakan sebuah aspek ya, aspek yang dinilai secara keseluruhan, baik dari segi pengetahuan, sikap, dan psikomotor. Beberapa istilah lain yang juga menggambarkan hal yang sama dengan ketiga domain ini, yaitu pendapat Ki Hajar Dewantara yang pada tahun 1959, yaitu cipta, rasa, dan karsa ya. Jadi kognitif itu merupakan atau berhubungan dengan cipta,
afektif itu berhubungan dengan rasa, dan psikomotorik itu berhubungan dengan karsa. Oke, selanjutnya struktur taksonomi Bloom. Ya, jadi struktur taksonomi Bloom dari segi ranah kognitif ya, yang saya jelaskan di sini dari segi ranah kognitif. Jadi ada 6 tahapan atau yang disingkat dengan C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Yang pertama knowledge ya, knowledge di sini ada salah pengetikan lagi, knowledge away-nya di situ. Jadi knowledge ini atau pengetahuan yang biasa disebut dengan C1. Jadi ini menekankan pada proses mental dalam mengingat dan mengungkapkan kembali informasi yang telah siswa peroleh secara tepat sesuai dengan yang telah diperoleh sebelumnya. Informasi yang dimaksud berkaitanlah dengan simbol-simbol matematika, terminologi, dan pelatihan, fakta-fakta keterampilan, dan prinsip. Ya, jadi pengetahuan atau knowledge yang untuk mengukur pengetahuan siswa, seorang guru ya biasa menggunakan kata-kata kerja operasional di dalam merumuskan tujuan pembelajaran, misalnya menyebutkan, menyatakan, memilih, mendefinisikan, mengidentifikasi, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah kata-kata kerja operasional yang digunakan untuk mengukur pengetahuan siswa. Nah, selanjutnya yang kedua, comprehension ya, atau pemahaman, yang biasa disebut dengan C2. Jadi tingkatan yang paling rendah dalam aspek kognisi, yang berhubungan dengan penguasaan atau mengerti tentang sesuatu. Jadi dalam tingkatan ini siswa diharapkan mampu memahami ide-ide matematika apabila dapat menggunakannya beberapa kaidah yang relevan. Ya, jadi pemahaman itu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk memahami atau mengerti tentang materi pelajaran yang disampaikan guru dan dapat dimanfaatkannya tanpa harus menghubungkannya dengan hal-hal yang lain. Ya, jadi untuk mengukur ini, seorang guru biasa menggunakan kata kerja di dalam soal ya, dalam tes misalnya mengubah atau membedakan, memperakirakan, menjelaskan, menyimpulkan, memberi contoh. Nah, itu semua adalah kata-kata kerja operasional yang digunakan guru untuk mengukur comprehension ya, atau pemahaman siswa. Selanjutnya application. Aplikasi adalah atau penerapan, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menggunakan ide-ide umum, tata cara atau metode, prinsip, dan teori-teori dalam situasi baru dan konkret. Ya, jadi C3 atau application ini merupakan kemampuan kognisi yang mengharapkan siswa mampu mendemonstrasikan pemahamannya berkenaan dengan pengetahuan yang telah diperoleh. Nah, untuk mengukur ini, kata kerja yang biasa digunakan misalnya mengubah, mengungkapkan, menjalankan, menghubungkan, menunjukkan, memecahkan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya pada tingkatan keempat, analisis. Ya, analisis. Jadi analisis ini merupakan kemampuan untuk memilah sebuah informasi dalam komponen-komponen hingga hierarki dan keterkaitan antara ide dalam informasi tersebut menjadi tampak dan jelas. Jadi analisis itu merupakan jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu ke dalam unsur-unsur atau komponen pembentuknya.
Jadi untuk mengukur ini biasa seorang guru menggunakan kata kerja operasional, diantaranya mengurai, membuat diagram, menggambarkan kesimpulan, membuat garis besar, merinci, atau menghubungkan. Nah, selanjutnya tingkatan yang kelima disebut dengan sintesis atau disebut dengan C5 ya. Jadi sintesis merupakan kemampuan untuk mengkombinasikan elemen-elemen untuk membentuk sebuah struktur yang unik dan sistem. Di sintesis itu merupakan kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menghasilkan sesuatu yang baru dengan cara menghubungkan beberapa pengetahuan sebelumnya ya. Jadi di dalam sintesis untuk mengukur pemahaman sintesis peserta didik, seorang guru menggunakan kata kerja operasional diantaranya menggabungkan, memodifikasi, menciptakan, merencanakan, merekonstruksikan. Jadi itu semua kata kerja yang dapat kita gunakan untuk mengukur pengetahuan siswa dari segi sintesis atau C5. Nah, terakhir C6 atau evaluasi. Evaluasi yaitu tentang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk dapat mengevaluasi suatu situasi, keadaan, pernyataan atau konsep berdasarkan kriteria tertentu. Jadi untuk mengukur tingkatan evaluasi peserta didik, seorang guru biasa menggunakan kata kerja membandingkan, mengkritik, membeda-bedakan, mempertimbangkan kebenaran, dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan tingkatan berpikir struktur taksonomi Bloom ya. Jadi di dalam 6 tingkatan ini, tingkatan C1 sama C3, nah inilah merupakan tingkatan berpikir anak sekolah ya, baik sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Sementara analisis, sintesis, dan evaluasi diharapkan atau diupayakan dapat dikembangkan pada diri mahasiswa. Sehingga rencana pembelajaran semester seorang dosen itu tujuan pembelajarannya itu mencangkup ketiga tingkatan ini ya, mulai dari C4, C5, dan C6. Analisis, sintesis, dan evaluasi. Analisis, sintesis, dan evaluasi itu sendiri biasa dikenal dengan istilah HOTS ya, High Order Thinking Skill. Jadi inilah merupakan tingkatan berpikir paling tinggi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Oke, selanjutnya penilaian hasil belajar ya. Jadi di dalam melakukan penilaian hasil belajar, pada umumnya hasil belajar itu dapat dikelompokkan menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Nah, secara eksplisit ketiga ranah ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Setiap mata pelajaran selalu mengandung ketiga ranah tersebut, namun penekanannya berbeda. Dalam artian bahwa mata pelajaran praktik tentu lebih menekankan pada ranah psikomotor, sedangkan mata pelajaran pemahaman konsep lebih menekankan pada kognitif. Sementara dalam mata pelajaran akidah, pendidikan agama Islam tentu lebih menekankan pada ranah afektif. Nah, apa itu kognitif domain? Jadi ranah kognitif itu ranah yang berhubungan erat dengan kemampuan berpikir, termasuk kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasikan, dan lain sebagainya ya, atau biasa disebut dengan tingkatan berpikir taksonomi Bloom. Yang kedua, ranah afektif. Ranah afektif itu mencangkup watak atau perilaku,
seperti sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Yang terakhir, ranah psikomotor. Ranah psikomotor itu berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan yang melibatkan otot dan kekuatan fisik. Ranah psikomotor adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya menulis, melompat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, karakteristik evaluasi pembelajaran. Ya. Jadi, evaluasi pembelajaran itu memiliki 5 karakteristik. Pertama, jadi menurut Suharni Arikunto, menyatakan bahwa suatu tes dapat dikatakan baik apabila memenuhi 5 persyaratan, yaitu validitas, reliable, objektivitas, praktikabilitas, dan ekonomis. Nah, validitas, apa itu validitas? Jadi validitas itu adalah ketepatan, ya, ketepatan. Alat ukur dikatakan valid apabila alat ukur itu dapat dengan tepat mengukur sesuatu yang hendak diukur. Dengan kata lain, validitas itu berkaitan dengan ketepatan alat ukur. Jadi misalnya tes sebagai salah satu alat ukur hasil belajar dapat dikatakan valid apabila tes itu dapat dengan tepat mengukur hasil belajar yang hendak diukur. Contohnya, untuk mengukur tingkat partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Jadi ini tidak diukur melalui skor nilai yang diperoleh pada waktu ulangan, melainkan dilihat melalui kehadiran, terpusatnya perhatian, dan ketepatan menjawab pertanyaan yang diajukan guru. Jadi nilai yang diperoleh pada waktu ulangan bukan menggambarkan partisipasi, melainkan menggambarkan prestasi belajar. Ya, jadi seperti itu. Validitas itu berkaitan dengan ketepatan alat ukur yang digunakan. Jadi kalau misalnya kita ingin mengukur motivasi siswa mengikuti proses pembelajaran, jadi alat ukur yang tepat itu adalah angket motivasi belajar, bukan tes hasil belajar. Nah, selanjutnya reliable. Nah, reliable atau kekonsistenan, ya. Jadi tes dikatakan reliable atau dapat dipercaya jika memberikan hasil yang tepat atau konsisten ketika dites berulang-ulang. Jadi jika siswa diberikan tes yang sama pada waktu yang berbeda, maka setiap siswa akan tetap berada dalam urutan atau ranking yang sama dalam kelompoknya. Jadi reliable berkaitan dengan kekonsistenan tes yang diberikan. Sehingga meskipun diberikan pada siswa yang berbeda tetapi jenjang yang sama, itu memberikan hasil yang sama. Contohnya misalnya tes hasil belajar. Jadi tes hasil belajar itu tentu dapat mengukur prestasi belajar siswa. Ya, jadi jika digunakan misalnya pada hari ini pada siswa kelas 2 SMA, nah pada sekolah yang lain, pada siswa kelas 2 SMA, tes hasil belajar itu tentu akan konsisten digunakan untuk mengukur hasil belajarnya siswa. Ya, jadi seperti itu, konsisten. Contoh lainnya misalnya alat ukur timbangan. Jadi timbangan itu merupakan alat ukur, ya. Timbangan itu alat ukur untuk mengukur berat badan. Jadi pada misalnya hari ini saya mengukur berat badan saya, misalnya beratnya 60. Nah tentu misalnya 1 minggu, 2 minggu ke depan dengan alat ukur timbangan akan memberikan hasil yang hampir sama, ya.
hanya itu disebut konsisten. Yang ketiga, objektivitas. Jadi objektivitas itu berhubungan dengan kejujuran. Jadi objektivitas berarti tidak adanya unsur pribadi yang mempengaruhinya. Jadi lawan dari objektif adalah subjektif. Artinya terdapat unsur pribadi yang mempengaruhi. Sebuah tes dikatakan memiliki objektivitas apabila dalam melaksanakan tes tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhi dalam sistem scoringnya. Ada dua faktor ya yang mempengaruhi subjektivitas dari suatu tes, yaitu bentuk tes dan penilai. Bentuk tes uraian akan memberi banyak kemungkinan kepada penilai untuk memberikan penilaian menurut caranya sendiri. Dengan demikian, hasil dari seorang siswa yang mengerjakan soal dari sebuah tes akan memperoleh skor yang berbeda-beda apabila dinilai oleh dua orang. Itulah sebabnya pada waktu sekarang ini ada kecenderungan menggunakan tes objektif di berbagai bidang ya. Jadi tes objektif itu biasanya dalam bentuk multiple choice. Untuk menghindari atau mengurangi masuknya unsur subjektivitas, penilaian harus dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga akan diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang keadaan siswa. Nah, selanjutnya karakteristik evaluasi pembelajaran itu harus praktikabilitas atau praktis. Sebuah tes dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis ya atau mudah pengaplikasiannya. Tes yang praktis adalah tes yang mudah dilaksanakan, artinya tidak dapat menuntut peralatan yang banyak dan memberi kebebasan kepada siswa untuk mengerjakan terlebih dahulu bagi yang dianggap mudah oleh siswa. Terakhir, ekonomis. Ekonomis dalam hal ini pelaksanaan tes tersebut tidak membutuhkan biaya yang mahal, tenaga yang banyak atau waktu yang lama. Ya, jadi itulah materi yang sempat saya bawakan pada hari ini. Saya berharap adik-adik dapat menyimak dengan baik dan selanjutnya mengerjakan kuis yang saya berikan setelah menyimak materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.